Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita melanjutkan kaji kita. Kemarin sudah kita bahas tentang betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengacu pada tafsir dari ayat pertama surah Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena seorang muslim, seorang mukmin yang menyadari begitu luas dan sempurnanya rahmat Allah, termasuk yang dicurahkan kepada hambanya. Nah, ini namanya munasabah ya. Munasabah itu artinya kaitan antara ayat sebelum dan setelahnya atau sebaliknya. Nah, maka sewajarnya kalau kemudian kita bersyukur. Kenapa? Karena kita menyadari betapa baiknya Allah itu. Betapa baiknya Tuhan yang kita hanya kepada yang menyembah itu. Nah, itulah kita mulai dari tafsir Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang secara letterlek kita terjemahkan, segala puji milik Allah. Segala puji bagi Allah. Rabbul Alamin, Tuhan seluruh atau sekalian alam semesta, seluruh alam. Baik, mari kita mulai bahwa kata kunci ini menghantarkan kita untuk memahami tentang konsep syukur di dalam Al-Quranul Karim. Seperti apa penjelasan Al-Quran tentang seputar syukur ini. Kata pujian kepada Allah, alhamdu, maupun dengan ungkapan walahul hamdu misalnya, itu di Al-Quran itu diulang tidak kurang dari 38 kali, Bapak Ibu. Saya kira angka yang tidak kecil ya untuk sebuah pengulangan di Al-Quran, 38 kali. Ya, nah, namun demikian kita akan bagi secara pointersnya. Mari yang pertama kita mulai dari apa yang dimaksud dengan syukur itu. Para ulama kemudian mengartikan dan membagi syukur itu ada 3 macam. Ada 3 macam syukur. Yang pertama adalah syukur di dalam hati kita. Apa yang dimaksud ini? Syukur dalam hati maksudnya adalah kita ini dipecah lagi dari 2 nih, yaitu pengetahuan tentang siapa yang telah memberi nikmat itu. Kita menyadari bahwa nikmat yang kita terima itu adalah diberikan hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat surah nomor 27, surah An-Naml ayat yang ke-40. Ini rekaman ucapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana kita tahu beliau itu seorang nabi yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang luar biasa. Silakan, Mbak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka ketika Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya?" Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Redaksi yang ingin kita garis bawahi dari rangkaian ayat ini adalah ungkapan haza min fadli rabbi. Ini semua adalah karunia dari Tuhan. Nah, maka syukur dalam hati itu maknanya menyadari bahwa seluruh karunia yang kita terima hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna alhamdulillah. Maka sewajarnya seseorang itu hanya menyampaikan pujian utamanya itu hanya kepada Allah. Karena apa? Karena hakikatnya nikmat anugerah yang kita terima itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ya, yaitu dengan makrifat, dengan pengetahuan. Makrifat artinya pengetahuan. Jadi bukan kata yang aneh sebetulnya ya. Pengetahuan bahwa kita sepenuhnya sadar hasil yang kita peroleh itu bukan karena semata-mata, mohon maaf, kerja keras kita. Meskipun itu wasilah namanya sarana.
Bukan juga karena apa? Bukan karena kepintaran kita. Bukan karena apa? Bukan karena semata-mata nasib keberuntungan. Tapi seorang muslim kembali, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, karena hakikatnya semua nikmat itu berasal darinya. Apa yang terjadi dengan Qarun yang menganggap, meyakini nikmat itu adalah dari hasil usaha dan kecerdasannya, maka menggelincirkan dia menjadi orang yang tidak bersyukur. Dan itu dikecam oleh agama. Dikecam terutama juga oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat, kecaman ini disebut di surah nomor 28, ayat yang ke-78. Bagaimana Qarun ketika diminta, ditanya oleh kaumnya, ya, kok Anda bisa sukses tuh ceritanya bagaimana? Dia bilang, innama utituhu ala ilmin indi. Begitu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Iya. Qarun menjawab, sesungguhnya aku diberikan harta, benda, kesuksesan ini semata-mata karena kecerdasanku, karena ilmu yang ada padaku. Ini adalah bentuk ketidaksyukuran di dalam hati. Bentuk pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pemberi nikmat. Baik. Sekarang mari kita ambil contoh poin ini Bapak Ibu. Kalau kita misalnya ya diberikan oleh seseorang, katakanlah diberikan apa? Hadiah. Ya. Karena mungkin kita dianggap sebagai teman yang baik, dianggap sebagai orang yang baik, kita diberi hadiah. Oleh kawan kita itu misalnya diberi hadiah apa? Katakanlah apa? Mobil misalnya. Diberi hadiah mobil. Mungkin seumur hidup kita akan mengenang teman kita itu sebagai teman yang baik sekali karena telah memberi kita mobil. Padahal cuma mobil. Ya kan? Lah, Allah itu memberikan kita itu kehidupan dengan segala fasilitasnya. Tapi manusia seringkali lupa bahwa Allah itu begitu baik kepada kita. Kalau kita diberi hadiah mobil saja sudah begitu senang mengingat orang itu, kebaikannya. Lah Allah yang memberikan hidup, yang dengan hidup itu kita bisa menikmati aneka nikmat yang lain. Semestinya lebih layak untuk kita berikan rasa syukur kita kepadanya. Itu. Sehingga wajar kalau kemudian redaksinya apa? Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Maka ini macam pertama dari rasa syukur yaitu apa? Kita menyadari dengan pengetahuan kita, dengan pemahaman kita akan kebaikan Allah, ya. Terus kemudian kita meyakini semua itu memang dari. Nah, masih di dalam syukur dalam hati itu kemudian ketika kita sudah menyadari bahwa ini dari Allah, maka kita mengekspresikan dalam hati kita rasa gembira. Gembira terhadap apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud oleh Allah di surah nomor 10 ayat yang ke-58, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Tuh, dengan karunia Allah itu hendaknya bergembira manusia. Karunia banyak sekali kehidupan ini. Gitu ya. Hendaknya bergembira itu berarti apa? Ekspresi syukurnya dalam hati. Maka sebagai seorang muslim, mestinya itu mengekspresikan kegembiraan hatinya. Dia mestinya harus bergembira dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menjadi krusial, penting sekali untuk mengingatkan kita ya,
Kalau untuk menjadi bergembira atas anugerah Allah yang halal, ya, yang halal untuk dinikmati, itu sudah bisa kita lakukan. Dan Allah Allah senang sekali dengan sikap seperti itu. Kok ada orang yang mencari kegembiraannya, kesenangannya dengan bermaksiat kepada Allah? Maka ini oleh sementara ulama disebut bodoh. Saya tidak ingin berkata kasar ya, misalnya mohon maaf itu jahil gitu, atau goblok, enggak, bodoh. Bodoh sekali kalau Allah itu sudah sangat ridho ya ketika hambanya itu bergembira dengan apa hal-hal yang dimubahkan, yang dibolehkan untuk dinikmati gitu. Kok ada orang yang mencari kegembiraannya, kesenangannya dengan bermaksiat kepadanya? Ini kan aneh. Wong yang mubah aja banyak sekali yang bisa menjadikan hidup kita bahagia. Mubah itu kan artinya ya netral-netral saja gitu. Misalnya kalau kita capek, misalnya sekarang ini kan kita masih ada pembatasan lah kayak gitu. Di rumah kok bosen misalnya itu. Daripada kemudian ngelantur macam-macam, akhirnya kita menonton drakor, misalnya gitu, maka ya itu mubah saja. Itu bisa bernilai ibadah itu. Gitu. Karena apa? Kita ingin mengalihkan hal-hal yang dapat membawa madorot. Ya kan? Misalnya kemudian kalau kita ngelamun, diam aja, membawa madorot. Nanti setan masuk, masih beruntung tidak kesurupan. Ngelantur terus berbuat macam-macam. Apalagi kalau kita baca berita ya banyak orang yang kemudian mohon maaf tergelincir khilaf dengan mohon maaf mengkonsumsi hal-hal yang haram, misalnya begitu. Ini kan aneh sekali. Wong menikmati hal-hal yang mubah yang dibolehkan oleh Allah untuk bisa gembira itu pun banyak. Kenapa harus kemudian menikmati atau melanggar yang maksiat, yang berdosa? Maka ya kita hari-hari ya misalnya banyak di rumah ngopi ya, bercengkrama main sama anak, banyak ngobrol sama keluarga. Ya tadi itu mungkin kita menikmati tayangan-tayangan yang niatnya jangan lupa itu daripada berbuat maksiat, maka itu pun sudah mendatangkan ridho Allah itu. Termasuk kalau capek terus tidur itu mendatangkan ridho Allah. Ya, tidur. Bahkan ketika ngaji Zoom itu ada yang tersorot tidur, misalnya itu nggak apa-apa, itu niatnya sudah dapat toh. Bahwa itu saya yakin namanya tertidur itu, bukan sengaja tidur, ya kan? Ada lah yang begitu. Ini mohon maaf nggak nyindir ini ya, nggak nyindir ini. Ini terus terang aja, bukan nyindir gitu, karena ada gitu. Jadi lupa mematikan apa namanya kameranya gitu, tersorot itu. Nah itu ternyata tertidur. Itu alhamdulillah. Daripada maksiat, nggak apa-apa. Insya Allah itu dapat amal pahala juga gitu. Karena apa? Sudah niat untuk kajian. Nah, tentu saja kalau pas mau dicatat, malaikat bingung, loh kok tidur? Nah, misalnya gitu lah, itu beda nilainya lah kira-kira dengan yang memperhatikan. Baik, itu jadi gembira ya. Kita itu harus gembira. Gembira dengan apa yang telah dikaruniakan oleh Allah, itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang macam kedua, jenis syukur itu dengan lisan kita, yaitu apa? Mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini yang inti ayat kita di sini. Yaitu kenapa Allah kemudian ajarkan ucapan, artinya Pak, ini dengan lisan kita memuji zat yang telah memberikan anugerah kepada kita. Itu maksudnya. Jadi kita memuji Allah karena Allah yang telah memberikan anugerah nikmat kepada kita semuanya. Nah, pujian itu harus kita ucapkan. Maka tadi sudah saya singgung ya, di Al-Quran itu banyak sekali ayat yang memerintahkan agar kita itu mengucapkan alhamdulillah. Kita sering sampaikan bahwa bacaan zikir itu ada 4. Ada 4 macam bacaan zikir yang masyhur. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada 4 macam ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dari jenis 4 macam bacaan ini, yang oleh Al-Quran disebutkan, ucapkanlah, itu hanya alhamdulillah. Ucapkanlah, alhamdulillah. Mari kita ambil contoh misalnya di surah nomor 17, surah Al-Isra, ayat terakhir, ayat 111.
Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. 111. Bukan 117, 111. Ayatnya cuma 111. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan, dan agungkanlah dia seagung-agungnya. Nah, ini yang kami sampaikan tadi di sini. Dan ucapkanlah, dan katakanlah segala puji bagi Allah. Wa qulil hamdulillah. Perhatikan di redaksi ayat terakhirnya. Allah katakan, wa kabbirhu takbiro. Agungkanlah seagung-agungnya. Allah tidak mengucapkan, tidak mengatakan, dan ucapkanlah takbir. Allahu Akbar. Enggak. Tapi langsung, wa kabbirhu. Agungkanlah dia. Berarti apa? Dalam konteks pengagungan, itu yang lebih ditekankan oleh Allah adalah dalam hati dan dalam sikap. Maaf, bukan dalam lisan. Ya, dalam hati dan dalam sikap. Itu tujuan pengagungannya, bukan dalam lisan semata. Maka, mohon maaf, boleh jadi kita sering mendengar ada orang yang mengucapkan takbir, Allahu Akbar, tapi belum tentu yang di hatinya yang diagungkan Allah. Boleh jadi jabatan, boleh jadi hawa nafsunya. Nah, maka Allah tidak mau, mohon maaf, dibohongi dengan hanya lisan gitu. Oh, kamu lisannya mengucapkan takbir, tapi ternyata batinnya, hatinya yang diagungkan selain Allah. Kan namanya itu tidak benar. Nah itu, apalagi dalam perbuatannya. Baik, ini yang kedua ya, yaitu apa? Ekspresi berterima kasih kepada Allah itu diucapkan. Itu yang juga dimaksud oleh Allah di akhir surah Al-Duha, surah nomor 93, ayat yang ke-11, apa kata Allah? Ini untuk menguatkan dalil bahwa syukur itu harus kita ekspresikan, kita ucapkan. Bisa dalam ucapan, bisa juga dalam kemudian misalnya bentuk ekspresi-ekspresi yang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Nah, atas nikmat Tuhanmu, hendaklah kamu fahaddits. Fahaddits itu dari kata yang bermakna bisa ucapkanlah, ekspresikanlah dengan bersyukur tadi. Saat tafsirnya begitu. Maka niatkan kita kalau misalnya kita diberikan kelapangan oleh Allah ya, diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hasil aktivitas mencari nafkah yang halal, kita diberikan rezeki, kemudian kita ekspresikan dengan rezeki Allah itu. Dengan cara bersyukur. Caranya bagaimana? Ya kita nikmati. Misalnya, apakah itu kendaraan? Maka boleh kita memiliki kendaraan yang mahal, yang bagus. Ingat, niatnya bukan untuk sombong-sombongan. Tapi apa? Untuk mengekspresikan betapa Allah itu sangat baik gitu. Allah itu sangat pemurah sehingga kemudian kita diberikan nikmat dan itu kita syukuri. Dengan cara apa? Ya kita kemudian mewujudkannya, mengekspresikan. Kita punya baju yang bagus misalnya gitu. Tidak dilarang untuk kita memakainya. Ya kan? Para ulama juga misalnya kita ambil contoh misalnya kalau ulama fikih itu yang paling kaya itu Imam Malik, kemudian juga imam seniornya lagi Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah itu terkenal sangat kaya. Ya, yang di kalangan sufi itu ada tokoh besar Abu Hasan As-Sazili, itu adalah seorang sufi besar, ulama besar, pendiri madhab tarikat Saziliyah. Itu di zamannya, di eranya itu Masya Allah kaya sekali. Tapi sekali lagi hati mereka tidak bergantung pada itu. Tapi kemudian mengamalkan petunjuk ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi malah tidak benar ya, benar sebetulnya diberi kelonggaran, kelapangan rezeki, tapi kok kemudian penampilannya kusut, kira-kira gitu. Terus alasannya kenapa kamu kok kayak penampilannya kayak gitu kurang bahagia itu aku apa namanya zuhud, aku sederhana, enggak, itu keliru.
Ada seorang kiai, ada santri yang mau ke pasar itu pakaiannya acak adut gitu. Sandal jepit ala kadarnya. Kiainya keluar dari mobil, turun marah, pulang kamu, mandi dulu, pakai baju yang bersih. Alasan beliau apa itu? Kamu di dunia aja nggak jelas, apalagi di akhirat. Oh, di dunia aja nggak jelas, apalagi di akhirat. Itu kalimat yang saya kira kena sekali itu. Di dunia harus jelas. Kalau yang diberi apa namanya menjalani hidup ini ya ekspresikan. Maka Allah itu senang sekali kalau hambanya itu gembira. Hambanya itu kelihatan bahagia, kelihatan. Kenapa? Syukur namanya. Gitu. Maka kita sebagai muslim itu harus menunjukkan kegembiraan kita. Maka tidak benar, tidak pas ya kalau orang muslim kok setiap hari statusnya itu sedih terus itu. Emojinya nangis, terus gambar sedih, terus kalimatnya mengeluh, itu bukan muslim yang baik. Itu berarti tidak mensyukuri atas nikmat Allah, terutama nikmat kehidupan yang dianut. Baik. Kemudian macam yang ketiga, syukur itu dengan perbuatan. Dengan perbuatan ini maknanya berarti kita memanfaatkan nikmat anugerah Allah itu sesuai dengan tujuan pemberiannya. Nah, ya, memanfaatkan nikmat pemberian Allah itu sesuai dengan tujuan pemberiannya. Saya ambil contoh begini. Kalau ada kita katakanlah atasan ya, punya pegawai, kemudian kita beri fasilitas. Fasilitas itu adalah misalnya kendaraan. Dengan kendaraan itu kita bilang ini untuk bekerja ya. Ini untuk usaha, ini untuk hal-hal yang baik, boleh kamu pakai untuk kajian atau apa, ya, kira-kira gitu. Ternyata kok justru kendaraannya dipakai untuk maksiat, untuk pergi ke tempat-tempat yang maksiat, misalnya gitu. Kita sebagai atasan kan tersinggung kan? Demikian juga kira-kira Allah. Maka bekerja dengan baik sebagai bentuk syukur kita itu adalah salah satu yang utama. Mari kita lihat surah nomor 34. Surah Saba namanya. Ayat yang ke-13. Ini di akhir ayat Allah menyatakan i'malu ala Dawud syukra. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah, wahai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, bekerjalah keluarga Daud untuk bersyukur. Kalimat itu, ya. Bekerjalah untuk bersyukur. Sehingga kalau ada orang yang masih diberikan anugerah, misalnya Pak, usia ya masih muda, tenaga masih kuat, pikiran masih jernih, kok malas untuk bekerja, namanya tidak bersyukur. Kok kemudian lelet gitu, namanya tidak bersyukur. Tapi kalau orang bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuan terbaiknya untuk melaksanakan aktivitas yang bermanfaat, apalagi yang maslahat buat sesama. Misalnya kalau kita membuka usaha, bisnis, apapun usaha itu niatkan juga untuk supaya maslahat untuk bersama. Itu Masya Allah, itu lebih bagus itu ketimbang, mohon maaf ya, ketimbang mungkin sholat sunnah. Ya, sholat sunnah atau ibadah-ibadah sunnah yang lain. Karena apa? Kalau sholat sunnah, zikir, ya apalah bentuknya, itu ibadah yang hanya untuk diri sendiri. Nah, ibadah yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Tapi kalau ibadah itu berupa ibadah yang bisa mendatangkan kemaslahatan untuk orang lain, maka sekali lagi kita selalu ingatkan, kalau kita sedang merintis atau sudah menjalankan usaha, niatkan yang utama itu adalah untuk memberi kesempatan, untuk memberi peluang saudara-saudara kita yang lain agar dapat meraih rezeki Allah Subhanahu wa taala yang halal. Itu masyhur ya, sepakat ulama bahwa mencari rezeki yang halal itu ibadah yang luar biasa. Karena apa? Menghindarkan orang dari keharaman, dari berbuat haram, berbuat dosa. Maka kita jangan mudah-mudah misalnya mengecam orang lain.
Kita ambil contoh misalnya kalau ada seorang yang ya dia mencari rezekinya, apakah dia menjadi pegawai, apakah dia membuka usaha, meskipun boleh jadi misalnya kok katakanlah ibadah lainnya belum baik, jangan direndah. Karena apa? Usahanya untuk mencari yang halal, menghindari maksiat, menghindari barang yang haram, itu sudah ibadah yang luar biasa. Gitu. Maka kemudian bentuk takwanya itu seperti itu. Saya sering mengatakan kalau di hadapan para teman-teman karyawan misalnya, saya katakan apa? Jihad terbaik Anda, takwa maksimal Anda itu bekerja dengan baik, mencari nafkah untuk keluarga supaya tidak terjerumus pada perbuatan dosa. Maka kalau sedang bekerja di kantor, kok menghabiskan waktu di musola, pagi sholat duha, nanti setengah jam sebelum zuhur sudah ke musola lagi, sholat qobliyah, zikir, habis zuhur setengah jam lagi itu, sampai tidak produktif di pekerjaannya, itu jelek, itu buruk, tidak dibenarkan dalam agama kita. Baik, itu poin yang pertama ya, macam-macam syukur. Sekarang kita masuk poin yang kedua, B atau poin B, yaitu apa? Apa sekelumit keutamaan yang dijanjikan Allah atas orang yang mau bersyukur. Ini kenapa sekelumit, kenapa pasti banyak sekali gitu. Tapi mari kita lihat. Yang pertama, yang pandai bersyukur itu pasti akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah. Ini ayat masyhur sekali ya, surah 14 ayat yang ke-7. Surah 14, surah Ibrahim ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Auzubillahi 14 ayat yang ke-7. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, jadi mari ini kita konsentrasi untuk mentadabburi frase awal. Jika kamu bersyukur, sungguh pasti akan ditambah. Maka sering ini jadi kuat ya itu. Kalau ingin ditambah itu jangan menunggu. Artinya apa? Jangan bersyukur menunggu kalau setelah ditambah baru syukur. Jangan. Bersyukurlah pasti ditambah. Jangan dibalik. Kan orang bisa dibalik. Kalau mendapat saya akan syukur. Misalnya gitu kan. Oh enggak. Semestinya apa? Agar mendapat, bersyukurlah yang telah ada. Gitu. Maka di sini berlaku ketentuan pentingnya kita untuk bersyukur ya atas rasa syukur yang kita miliki. Jadi misalnya begini, kok kita dianugerahi oleh Allah rasa syukur atas nikmat yang telah ada, meskipun mungkin sedang dalam pandemi ini. Itu kita ingat, kita sadari, terus kemudian kita syukuri lagi. Wah, itu luar biasa. Itu yang disebut makom syukur itu gitu. Sebuah kondisi spiritual di mana seseorang sudah bisa mensyukuri atas rasa syukur yang dimilikinya. Karena sebetulnya syukur itu kan anugerah Allah sebetulnya. Meskipun ada usaha yang harus dilakukan, hakikatnya. Maka Allah kan mengajari doa kan nanti ya. Doanya kan, ya Tuhanku, ilhamkan kepadaku untuk menjadi orang yang bersyukur. Sehingga syukur itu adalah anugerah Allah. Karena anugerah Allah, rasa syukur membutuhkan syukur yang baru. Itu yang dimaksud Allah akan terus menambah akhirnya. Akhirnya nggak terasa, Bapak. Nggak terasa ketaatan itu tidak akan menjadikan beban. Itu terasa nikmat sekali. Coba nanti dipraktekkan, mohon maaf misalnya. Misalnya gini, Bapak Ibu kok kemudian bisa katakanlah mohon maaf ya, bangun malam, mau tahajud. Nah, setelah bangun malam, nanti terus tahajud, misalnya 2 rakaat. Udah, jangan langsung naik dulu. Hadirkanlah hati kita syukur. Terima kasih ya Allah, Engkau ringankan hatiku, Engkau ringankan badanku, tenagaku, untuk sujud tahajud. Terima kasih ya. Itu nanti pasti akan ringan sekali untuk naik lagi. Ketagihan. Akan terus seperti itu. Kita kemudian diberi kelapangan rezeki. Kita bisa berbagi. Terus itu kita syukuri, bukan berbaginya, tapi
kemampuan kita untuk empati, terus itu ya Allah terima kasih Engkau anugerahkan kesadaran aku bisa berbagi. Terima kasih ya Allah. Itu nanti akan ditambah. Tambah apa? Tambah ketagihan untuk terus berbuat sekaligus mensyukuri. Itu yang disebut syukur. Itu yang maknanya jika kau bersyukur sungguh pasti aku akan tambah. Bukan hanya tambah nikmatnya, tapi juga tambah rasa syukur. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menganggap bahwa Allah itu butuh syukur kita. Nah, kalau kita syukur tuh kiranya Allah senang kira-kira gitu ya. Jawaban Al-Quran apa? Tidak. Poin yang kedua apa? Syukur itu 100% kembali kepada yang bersyukur. Syukur itu keseluruhan manfaatnya kembali kepada yang bersyukur. Bukan untuk Allah. Alasannya apa? Karena Allah Maha Kaya. Tidak butuh syukur manusia. Mari kita lihat ayat yang lain. Tadi sudah disinggung sedikit di surah yang awal tadi. Tapi kita lihat ayat yang lain. Surah nomor 31, surah Luqman. Ayat yang ke-12. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa laqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Iya, barang siapa yang bersyukur, dia sebenarnya syukur untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang ingkar, kufur, tidak mau bersyukur, maka ya memang Allah nggak butuh rasa syukurmu kok. Jadi rasa syukur itu kembali kepada pelakunya. Dan ingkar, kalau orang nggak mau syukur, yang rugi juga pelakunya. Maka ketaatan rasa syukur sehebat apapun yang dilakukan oleh manusia, tidak akan menambah senoktah pun kemuliaan Allah. Sebaliknya, keingkaran yang dilakukan oleh manusia, bahkan seandainya seluruh manusia ini ingkar, itu pun juga tidak akan mengurangi senoktah pun jalaliyah Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka redaksi yang ayat yang lain itu menegaskan prinsip ini. Surah 14 ayat yang ke-8, surah 14 ayat 8 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Nah, jika seluruh manusia ingkar, tidak mau syukur kepada Allah, Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Baik, ini poin yang kedua tentang manfaat. Jadi yang pertama tadi Allah pasti akan menambah nikmatnya. Yang kedua, syukur itu untuk kita sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini yang menarik. Orang yang pandai bersyukur atau juga bangsa, komunitas, masyarakat yang pandai bersyukur. Kalau masyarakat itu kita definisikan sebagai himpunan dari orang-orang, himpunan dari keluarga-keluarga, itulah masyarakat yang terikat dalam satu norma yang sama, tinggal di daerah wilayah yang sama. Kalau mereka juga pandai bersyukur, maka Allah tidak akan mengirimkan azab. Allah tidak akan menurunkan sanksi azab. Ini ada 2 ayat ya. Mari kita lihat. Surahnya nomor 4, surah An-Nisa, ayat 147. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran alim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Nah, Allah tidak akan menyiksa kamu jika kamu bersyukur dan beriman. Nah, maka bentuk konkret dari prinsip
dalam ayat ini menimpa sebuah bangsa, kalau yang diabadikan di Al-Quran ya, namanya bangsa Saba. Ya, bangsa Saba yang diabadikan Al-Quran, maka ada surah namanya surah Saba, surah nomor 34. Itu bangsa yang oleh Al-Quran, kalau sekarang Saba ini di wilayah negara Yaman ya, itu ibu kotanya Sana dulu, kotanya lama juga Sana, itu saking hebatnya zaman itu, era itu diberi julukan oleh Al-Quran sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu. Jadi negeri yang baik dan Allah telah memberikan ampunan kepada mereka. Nah, kalau terjemahan konteks Indonesia mungkin negeri yang subur, makmur, gitu ya, gemah ripah loh jinawi, ya, toto titi trem kerto tora harjo, wah itu. Jadi kalau yang bukan Jawa nggak usah diingat-ingat pokoknya segitu aja lah kira-kira gitu ya. Itu apa itu? Tapi ternyata kemudian usia kemakmurannya, usia kesejahteraan bangsa tersebut tidak lama. Pertanyaannya, sebabnya apa? Jawaban Al-Quran, fa'a'radu alaihim, karena mereka menolak untuk bersyukur. Mari kita lihat ayatnya ya, surah nomor 34, ayat 15-16. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimal. Kulu mir rizqi rabbikum washkuru lah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Iya. Terus? Tetapi mereka berpaling. Maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asel dan sedikit pohon sidir. Bayangkan itu, negeri yang sedemikian rupa, subur makmur. Allah cuma pesan 2 hal ya. Kamu nikmati semua rezeki yang baik itu ya, dan bersyukurlah tuh. Tapi apa yang terjadi? Fa'aradu. Mereka ingkar, berpaling, tidak mau bersyukur. Ya sudah, nasi sudah menjadi bubur. Kalau ingkar ya salah sendiri akhirnya begitu. Ini ya, maka sepanjang manusia, baik individu maupun masyarakat itu mau bersyukur, maka Allah akan mencegahnya untuk turunnya azab kepada mereka. Di antara alasannya apa? Karena Allah itu sangat maha mensyukuri, syakir. Ya, mensyukuri bentuk-bentuk apa namanya syukurnya manusia betapapun itu akan disyukur, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, satu lagi manfaatnya ya ataupun keutamaannya. Bersyukur itu akan mendatangkan kebahagiaan, ketentraman hati, kedamaian jiwa. Ini misalnya kita lihat surah nomor 2, surah Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfur. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, ingatlah kepadaku, aku ingat. Kita sudah tahu rumusnya, orang itu kalau hatinya selalu mengingat kepada Allah, apalagi mensyukurinya, itu hatinya akan menjadi tentram. Jiwanya menjadi damai. Kan begitu. Saya ulangi, ayat ini dimulai dari perintah, ingatlah kepadaku, aku ingat kepadamu. Jadi, kita bisa menyatakan kapan Allah akan selalu menyebut nama kita, mengingat kita, ya sebanyak hati kita mengingatnya. Ya. Saya ulangi, kapankah Allah akan selalu menyebut-nyebut nama kita, mengingat kita, sebanyak hati kita selalu mengingatnya. Maka kalau kita senantiasa setiap saat mengingat Allah, maka Allah ya akan mengingat setiap saat.
Nah, yang masuk kriteria orang seperti itulah yang oleh Al-Quran dikatakan sebagai orang yang cerdas, orang yang mengerti, ya kan? Sehingga orang yang tidak melakukan itu disebutnya bodoh, tidak mengerti. Na'udzubillahi min dzalik. Surah nomor 3 ayat 190 191 itu menerangkan tentang hal ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi sambil berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Iya, karena syukur itu mudah mendatangkan kebahagiaan dalam hidupnya. Itulah mengapa syaitan kalau menggoda manusia tidak bersyukur. Jadi syaitan itu selalu bersumpah ya, berusaha sungguh-sungguh menggoda manusia, mengerahkan segala kemampuannya ya. Tujuannya apa? Agar manusia tidak bersyukur. Sumpah setan ini direkam oleh surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat yang ke-17, di mana setan mengucapkan summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymani wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Kata setan ini ya. Ini ucapan setan direkam oleh ayat ini. Bersyukur. Pertanyaan, kenapa setan bicaranya targetnya supaya tidak bersyukur? Jawabannya, karena kalau manusia pandai bersyukur, hidupnya bahagia. Orang bahagia itu susah. Bukan hanya susah, saking susahnya itu. Susah akan digoda oleh setan. Maka setan melalui pintu itu ya, sehingga orang itu tomak ya, tidak pernah puas dengan pemberian Allah, kurang terus. Itu yang akhirnya menyebabkan manusia tidak bersyukur. Ya, baik. Ini tentang poin B, keutamaan rasa syukur. Jadi highlight saja yang sekitar contohnya saja ya, karena tentu banyak sekali keutamaan orang yang pandai bersyukur. Belum lagi kalau kita akan periksa dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sangat luar biasa. Kemudian poin yang ketiga, pertanyaannya adalah ya, siapa saja yang harus kita berikan rasa syukur kita ini? Tentu saja yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata ayat tadi, fadzkuruni adzkurkum washkuruli, bersyukurlah kepadaku, maksudnya kepada Allah, jangan kamu berkufur, ya. Maka yang pertama harus kita syukuri tentu saja Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang telah hakikatnya menganugerahkan semua nikmat, di mana kalau kita ingin menghitung nikmatnya itu tidak akan bisa. Ya. Kita lihat surah nomor 14 ayat 34 di mana Allah berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat. Nah, jika kamu menghitung nikmat Allah, gak akan bisa kamu itu. Sayangnya manusia itu suka zalim. Zalim itu berarti berbuat aniaya. Dengan nikmat yang diberikan oleh Allah yang tidak terhingga itu, ya tahu, justru berbuat yang bertentangan dengan sang pemberi nikmat. Betapa manusia itu kebanyakan seperti ini.
Allah itu yang memberi nikmat, yang sebetulnya tidak butuh apapun dari manusia. Kalau toh Allah memberikan aturan berupa perintah dan larangan, itu pun juga untuk kepentingan manusia. Tapi gitu loh, kok ya masih banyak yang kemudian justru tidak mau bersyukur. Dengan apa? Dengan menggunakan nikmat Allah yang begitu banyak itu, justru untuk merugikan dirinya sendiri. Satu. Yang kedua apa? Dia justru ingkar, tidak menggunakan nikmat itu untuk bersyukur, berterima kasih kepada sang pemberi nikmat. Ini yang saya kira harus terus kita latih diri kita ya, untuk mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah yang anugerah-anugerah yang macam-macam. Sejak kita bangun tidur kita sudah diajari oleh Rasulullah, alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Maka untuk menjadi orang dekat sama Allah itu sebenarnya gampang. Saya ulangi, untuk menjadi dekat sama Allah itu nggak susah, gampang. Yaitu apa? Menghayati keseharian kita itu dan bisa menghadirkan Allah, terus kita syukuri, wah itu udah top, luar biasa. Bangun tidur kita langsung alhamdulillah Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah, karena telah memberi kesempatan saya hidup kembali. Misalnya begitu ya. Itu kan berarti apa? Hari-hari yang kita jalani di siang harinya, di aktivitasnya, luar biasa sudah. Itu. Terus kemudian selesai makan, kita memujinya. Memuji Allah misalnya. Ada hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini Allah akan ridho seorang hamba yang ketika makan dan minum, kemudian dia memuji Allah. Bunyi hadisnya begitu. Innallaha la yardha an 'abdi. Sesungguhnya Allah akan ridho kepada seorang hamba. Ya. Yang apabila ketika makan dan minum, setelah itu dia memuji Allah. Perhatikan kata la yardha. La yardha apa? Ridho. Ridho artinya berarti apa? Puncak anugerah Allah. Karena semua aktivitas ibadah yang kita lakukan, Bapak Ibu, itu kan tujuannya untuk memperoleh apa? Ridho Allah. Nah, kita yang mohon maaf mungkin ibadah yang sulit, puasa sunnah, kemudian termasuk infak sedekah kita yang gede-gede itu, termasuk tahajud kita. Itu kan tujuannya untuk memperoleh ridho Allah. Kemarin Idul Adha kurban kita. Tapi ternyata ada cara yang sederhana, mudah, agar Allah ridho dengan hidup kita. Bagaimana itu? Setelah makan, jangan lupa baca. Atau kemudian hadirkan kesadaran, alhamdulillah, terima kasih Allah, kau berikan makanan ini. Dan aku pun bisa menikmatinya. Tuh, dua ya, beri makan dan menikmatinya. Karena ada orang diberi makan yang wah, pokoknya sebetulnya lezat nih, tapi nggak bisa menikmati. Mungkin berbagai macam hal. Atau sebaliknya, ada orang yang sebetulnya bisa menikmati, tapi nggak ada yang dimakan. Oh. Kok dua-duanya ada? Maka kita alhamdulillah. Demikian juga minum misalnya dan seterusnya. Ya, ini pada yang pertama kita bersyukur kepada Allah. Kemudian pihak yang kedua, siapa yang kita syukuri? Nah, Al-Quran menyebut kedua orang tua kita. Mari kita lihat surah nomor 31, ayatnya yang ke-14. Surah 31, ayat 14. Allah berfirman di ayat ini, surah Luqman namanya, ya. Wawasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayk. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Nah, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tua. Nah, ini hal yang penting sekali Bapak Ibu, untuk kita mengekspresikan rasa syukur kita kepada kedua orang tua kita, ayah bunda kita, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi anak yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita.
Caranya bagaimana? Gampang. Caranya adalah yang aktif berusahalah menggembirakannya. Ini kalau masih hidup ya. Berusahalah menggembirakannya. Ya misalnya kalau kita mampu berikan sesuatu yang menyenangkannya. Yang kedua dengan cara apa? Dengan bersikap yang juga membanggakannya. Kalau kita menjadi misalnya apa? Anak, terus kemudian kita berusaha berbakti dengan menyenangkannya. Terus yang kedua, Pak, kita menjalani hidup itu penuh prestasi yang menunjukkan orang tua itu kan jadi bangga gitu loh. Ridho, oh iya itu anakku itu, gitu misalnya. Oh itu, meskipun mungkin kita tidak sering-sering hadir membawa bungkusan atau bingkisan, tapi orang tua pasti akan merasa apa? Merasa bersyukur memiliki anak seperti itu. Oh itu sudah bentuk membahagiakan juga, membanggakan. Ya. Maka kalau seandainya kita tidak setiap saat misalnya mengunjunginya, memberi sesuatu menyenangkannya, paling tidak kita menjalani hidup ya dengan cara apa? Dengan cara yang dapat membahagiakan orang tua. Kita kalau sudah berumah tangga misalnya kita bangun rumah tangga kita dengan sebaik-baiknya. Niat kita apa? Membahagiakan orang tua. Karena apa? Ini namanya orang tua ya, Masya Allah, fitrah dari Allah itu begitu. Orang tua itu tidak ada namanya bekas. Mohon maaf, maka sering saya sampaikan, kan di Al-Quran itu tidak ada ayat yang memerintahkan agar orang tua menyayangi anak. Tidak ada. Yang ada agar anak berbakti ke orang tua. Karena apa? Kalau kita sebagai anak, misalnya, kok kemudian dalam perjalanan hidup kita, kok mohon maaf ya, na'udzubillah yang dzalik, penuh masalah misalnya. Karena kekhilafan kita tergelincir. Saya tanya, orang tua kira-kira tahu, mikir nggak? Pasti memikir. Bahkan seandainya belum diberitahu pun, umumnya orang tua akan merasa, kok hatiku nggak enak ya. Ada apa dengan anakku? Pasti begitu. Kenapa ya? Karena kedekatannya itu. Maka bersyukur kepadanya dalam bentuk apa? Di samping kita berusaha untuk membahagiakannya selalu, tapi juga yang penting apa? Kita bersikap yang dapat menjadikan orang tua kita dalam tanda petik bangga atau ridho. Jadi ingat, ridho Allah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada keridhoan kedua orang tua kita. Baik. Sebagai bagian akhir ya, yang ketiga itu ya kita adalah bersyukur kepada sesama manusia. Ya, jadi 3 pihak yang kita harus syukuri. Yang pertama Allah, yang kedua orang tua kita khusus, yang ketiga apa? Sesama manusia. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW di mana Nabi bersabda, "Wa man yashkurun nas la yashkurullah." Yang lam yashkurun nas lam yashkurullah. Yang tidak bisa pandai mensyukuri kepada manusia, maka berarti dia tidak pandai mensyukuri Allah Subhanahu. Nah, maka di sini ekspresinya, sering-seringlah kita, sekecil apapun kebaikan yang diberikan oleh seseorang kepada kita, ucapkan terima kasih. Saya ulangi, sekecil apapun kebaikan yang diberikan oleh orang kepada kita, jangan lupa ucapkan terima kasih. Bahkan seandainya untuk hal yang tidak penting sekali, ucapkan terima kasih. Dan niatkan untuk melaksanakan petunjuk Nabi ini. Berarti apa? Sudah ibadah itu. Cuma kita memang mungkin belum biasa ya, jadi kita tidak dilatih untuk seperti itu. Mungkin dalam konteks ini kita bisa belajar dari saudara-saudara kita orang Jepang. Orang Jepang itu, wah Masya Allah, urusan terima kasih itu, arigato gozaimasu itu di mana-mana itu sudah kayaknya menjadi zikirnya itu, menjadi refleks gitu ya, arigato gozaimasu, sambil gerakan gitu. Nah, kalau kita itu agak nggak tahu, mungkin karena belum dikampanyekan masif gitu. Jangankan di luar, orang di dalam rumah aja itu, suami itu jarang berterima kasih kepada istrinya. Padahal kan istrinya kan selalu berusaha untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik gitu. Nyiapin kopi untuk suami, tapi jarang terima kasih. Ya. Kenapa kira-kira gitu ya? Salah satunya karena kurang biasa tadi. Termasuk kami itu, mohon maaf itu mungkin karena nggak biasa itu jadi jarang terima kasih gitu. Karena sekali pernah berterima kasih itu malah nanya gitu, makasih ya Bu, ada apa Pak? Lu malah nanya, itu mah repot akhirnya gitu kan. Ya sudah, dari biasa aja lah kira-kira gitu ya. Baik, Bapak sekalian, sebagai penutup dari surah Al-Fatihah ayat kedua ini, ala redaksi Alhamdulillah, tadi kan kita fokus di situ, Rabbil Alamin. Tuhan seluruh alam. Apa yang disebut al-alamin ini?
Para ulama berbeda pendapat, tapi ada yang mengatakan Rabbul Alamin, Tuhan seru sekali alam itu maksudnya alam itu adalah, ada yang mengatakan siwallah, selain Allah itu namanya alam. Tapi ada yang mengatakan itu adalah makhluk yang memiliki setengah atau separuh akal. Itu namanya alam. Maka ada alam jin, ada alam malaikat, ada alam binatang. Nah, tapi kan nggak ada alam batu. Nah, kira-kira begitu. Tidak ada alam batu. Tapi intinya apa? Ayat ini menggambarkan Allah yang memang layak untuk mendapat pujian, ya, karena di samping sebagai Tuhan, seru sekali alam, dan Allah memang maha pemberi karunia yang luar biasa. Kesan akhir ayat menimbulkan image atau bayangan, boleh jadi kalau gitu kan Tuhan seru sekalian alam, mungkin Tuhan akan apa? Akan diktator, akan berbuat sewenang-wenang kepada manusia, mungkin zalim. Nah, untuk menutup celah pemikiran seperti itu, maka ayat ketiga Al-Fatihah ulang kembali asma Allah yang utama, Ar-Rahman Nir-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Baik, saya ulang begini. Jadi kata Rabbul Alamin, Tuhan seluruh sekalian alam, boleh jadi itu akan menghadirkan pemahaman manusia punya kesan, oh Tuhan sekali, Tuhan yang mungkin akan apa semenang-menang. Nah, untuk menutup celah anggapan asumsi seperti itu, maka munasabahnya atau kaitannya ayat ketiga Al-Fatihah langsung Allah katakan lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhan seru sekalian alam itu adalah yang maha pengasih, maha penyayang. Maka tidak mungkin diktator, tidak mungkin semenang-menang, tidak mungkin azolim. Kenapa? Karena Tuhan adalah yang maha pengasih, maha penyayang. Baik, mungkin demikian Pak. Terima kasih. Kita masih ada waktu mungkin kalau ada yang menyampaikan pertanyaan, kami persilakan. Baik Pak, kalau ada yang mau bertanya silahkan ditulis di chat, nanti akan saya bacakan. Ini udah ada beberapa. Pak, tapi saya ada mau bertanya nih Pak. Tadi kan Bapak menyebut bahwa kita ada zikir, kalau kita berzikir, ada 4 zikir yang sering disebut. Tapi sebenarnya kalau kita lagi nggak ngapa-ngapain itu lebih baik berzikir atau beristighfar. Kan ada zikir, ada istighfar, ada salawat Nabi. Sebenarnya yang mana Pak yang bisa dibaca? Bingung saya jadinya. Yang paling nyaman aja, Mbak. Semua baik itu kan. Mau senangnya zikir yang 4 tadi ya monggo, senangnya baca sholawat ya bagus, senangnya istighfar ya bagus. Jadi ini pilihan-pilihan yang semuanya bagus. Jadi nggak ada prioritas atau nggak ada prioritas. Kalau toh mau prioritas ini tergantung kondisi kita saat itu. Kalau kita misalnya sangat sedang membutuhkan pertolongan Allah gitu ya, kita sedang kondisi seperti itu, maka mungkin prioritasnya sholawat. Nah, kalau kita misalnya sedang dalam posisi yang kecepit sekali, tasbih seperti Nabi Yunus itu bagus. Subhanallah, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi atas kalimat-kalimat zikir dari sekian alternatif yang ada, nah ini sangat kondisional hati kita masing-masing. Tapi kesemuanya adalah baik, ya. Kesemuanya itu adalah baik. Maka yang penting kita menggunakan kalimat zikir yang maksur artinya diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang tidak boleh itu kalau nyebut-nyebut nama orang, itu tidak boleh. Ya. Baik, lanjut. Nah, ini ada yang bertanya nih Pak, dari Ibu Titi Adiwarsito. Katanya, Assalamualaikum Pak Ustadz, mensyukuri nikmat Allah dengan bersedekah untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkan. Kalau syukur itu kita niatkan juga untuk orang tua kita, untuk almarhum suami, untuk kaum muslimin dan musliminat, itu bagaimana ya Pak ya? Oh, boleh sekali itu Bu, bagus sekali. Ya, itu sebagai bagian wasilah doa kita namanya. Ya, wasilah doa kita untuk kemaslahatan, terutama untuk orang-orang yang menurut kita sangat berjasa, sangat dekat dengan kita, sehingga dalam tanda kutip balas budi kita ada dengan mendoakannya, dengan beramal seperti itu, maka insya Allah itu juga akan sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagus sekali. Sebagai bentuk salah satu wasilah doa kita kepada Allah dengan beramal solih kita. Nah, itu kan salah satunya kita ingat kisah ya, pernah saya sampaikan mungkin
pemuda yang terjebak di dalam gua itu loh, 3 pemuda. Itu kan memohon kepada Allah terus berdoanya kan dengan menyebut amal-amal solehnya. Ya Allah, amal solehku berupa saya telah pernah berbakti ke orang tua saya. Maka sekiranya itu baik dan engkau terima, maka beri solusi masalah saya. Allah kasih solusi sedikit, dan seterusnya. Sehingga kemudian kalau kita beramal soleh dengan niat untuk kebaikan, ataupun doa kita, agar orang tua kita bahagia di sisi Allah, agar suami kita juga diridhai oleh Allah, maka itu satu amalan yang baik. Terima kasih Bu Titi. Ya. Berikutnya ada dari Pak Muhammad Ismail Akbar nih Pak, tentang man arofa nafsah faqad arofa roba. Jadi Iya. ingin penjelasannya nih Pak. Baik, terima kasih Pak Ismail. Ungkapan ini ada 2 hal ya Pak yang saya ingin garis bawahi. Pertama, kalau dari disiplin ilmu hadis disebut ulumul hadis, ya. Kalau terjemahnya kan gini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Itu dari disiplin ilmu hadis, aspek sanadnya, status hadisnya itu dinilai tidak sahih. Ya. Tapi kalau dari segi matan itu isi redaksinya, kandungan maknanya itu namanya matan, maka itu bagus sekali, tidak bertentangan dengan ayat dan hadis. Gitu. Maka meskipun dari aspek syaratnya tidak sahih, karena matanya tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran dan hadis yang sahih, maka boleh kita pahami, boleh kita jadikan semacam pegangan, hujah dalam beragama kita. Maknanya apa? Yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhan. Itu berarti apa sih? Ya memang ayat Tuhan itu kan diantaranya diri manusia itu ayat Tuhan. Ayat Allah itu kan ada 2 macam. Satu lafziyah, Al-Quran. Yang kedua, kauniyah, alam semesta. Alam semesta itu ada 2. Alam semesta yaitu langit, bumi, seisinya. Yang kedua apa? Manusia. Ada yang menyebut makro dan mikro kosmos. Nah, manusia itu ayat. Maka di Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu, wahai manusia, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa pertumbuhan manusia, kehidupannya itu ada ayat-ayat Tuhan di situ. Nah, itu yang disebut man arafa nafsah. Maka orang yang mengenal dirinya, pada akhirnya akan mengenal Tuhannya. Yaitu apa? Mengenal siapa manusia, ya, atas kelemahan-kelemahannya, di samping juga kelebihannya. Nah, maka pada akhirnya manusia itu akan menyadari, oh iya, saya tidak mungkin wujud dengan sendirinya. Apalagi kok ada yang jadi Tuhan, tidak mungkin. Ya, maka ketika Fir'aun itu mengklaim jadi Tuhan itu, kan perdebatannya panjang itu Pak di Al-Quran itu. Dia berdebat sama Musa kan itu. Tuhanmu siapa sih? Gitu kan. Dia Musa jawab, Rabbus samawati wal ardi ma bainahuma. Tuhanku Tuhan langit dan bumi di antara keduanya. Kalau begitu, wah aku juga kok. Kira-kira gitu kan. Maka kemudian Nabi Musa merasa kok, oh ini masih dibantah nih. Apakah jawaban beliau kemudian, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin. Tuhan itu Tuhan kamu dan Tuhan bapakmu. Tuh, udah skakmat itu. Karena apa? Berarti kalau Tuhan itu kamu, wahai Fir'aun, kamu sebelum lahir itu, berarti Tuhan alam semesta nggak dipimpin Tuhan dong, nggak ada Tuhan dong. Kan gitu. Logikanya begitu kan. Oh, diajak berdebat seperti itu. Nah, akhirnya menyadari, oh iya. Nah, dalam riwayat-riwayat itu, ketika jawaban Musa seperti itu separuh pengikut Fir'aun itu beriman pada jalan hati. Itu kira-kira dahsyatnya salah satu makna yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhan. Terima kasih. Lanjut. Ini ada dari Bu Latifah Rahman. Assalamualaikum Ya. Pak Ustadz. Bagaimana kita bisa menata hati agar tetap bisa bersyukur padahal sedang ditimpa musibah yang sangat menyedihkan. Misalnya sedang berduka karena kehilangan orang yang disayangi. Betul. Tentu saja ekspresi syukur kita jangan ditunjukkan ya. Kalau kita sedang berduka itu. Ekspresi syukur yang misalnya kalau dapat anugerah kan kita tersenyum, gembira gitu ya. Yaitu kalau sedang dapat musibah, ekspresi syukur kita dalam hati mungkin dengan misalnya apa? Kita meyakini, oh ya Allah, alhamdulillah. Karena gini, misalnya musibah ya, kematian. Kematian itu musibah itu kan buat kita yang ditinggal. Buat yang meninggal itu kan bukan musibah sebetulnya. Maka salahnya kita itu gini, salahnya kita itu kalau kita bicara kematian, umumnya yang disampaikan itu mesti hal-hal yang menyeramkan, menakutkan, menyedihkan begitu.
semua pidato tausiah takziah itu mesti begitu. Umumnya itu mengutip ayat-ayat yang berbicara kematian itu menakutkan, menyedihkan. Padahal banyak juga ayat Al-Quran, 300 lebih loh ayat tentang kematian di Al-Quran itu, kurang lebihnya ya, seputar kematian itu. Itu ada yang membahagiakan. Ya kan? Nah, maka kemudian kalau kita mengingat firman Allah kematian itu sesuatu yang membahagiakan, maka kita bisa mensyukurinya. Oh, alhamdulillah orang tua saya berarti sudah bahagia dengan kematiannya itu. Dengan wafatnya itu, dengan sudah bahagia di sisinya. Keyakinan itu harus ada. Meskipun satu sisi sebagai anak kita kehilangan, tetap harus menunjukkan sedih kita atau katakanlah bentuk duka cita kita. Tapi jangan sampai menghilangkan keyakinan kita kepada Allah yang akan membahagiakan hamba-hambanya yang beriman. Gitu ya. Jadi termasuk kalau orang sedang terkena musibah, ya kita bisa bersyukur. Misalnya ada saudara kita yang kemudian menderita musibah, kita alhamdulillah ya Allah, terima kasih engkau masih berikan kesempatan umur. Misalnya gitu kan syukur itu namanya itu. Tapi jangan disampaikan di depan dia itu alhamdulillah, jangan begitu. Ya tetap kita menyampaikan bela sungkawa duka cita. Nah, bagi caranya gimana? Cukup dalam hati kita. Begitu. Terima kasih Bu Iba. Ya. Berikutnya nih Pak, ada beberapa pertanyaan yang menurut saya mirip-mirip ya. Yang pertama Ya. bertanya tentang beda subhanallah dan masya Allah. Terus yang kedua, apakah boleh zikir dengan Asmaul Husna dengan jumlah tertentu? Terus yang ketiga, bedanya berzikir dan berwirid itu apa? Baik. Bedanya subhanallah dan masya Allah ya. Kalau subhanallah itu biasanya digunakan ketika kita mendapati, baik melihatnya maupun kita mengalaminya, hal-hal yang kita tidak sukai. Hal yang buruk, maka kita ucapkan subhanallah. Kenapa demikian? Karena arti subhanallah itu kan maha suci Allah. Maha suci Allah dari hal yang buruk yang kita lihat. Artinya jangan pernah kita memberikan atribut kepada Allah itu sesuatu yang buruk. Maka kita sucikan. Maha suci Allah. Gitu. Tapi harus hati-hati ya. Orang berzikir subhanallah itu terkadang, mohon maaf, menunjukkan kesombongan bisa juga. Sombong secara spiritual. Jadi gini, ceritanya itu dulu ada guru dan murid ya. Seorang sufi. Si murid ini merasa dia yang paling jago, ibadahnya paling top, paling hebat, tapi kok nggak ada karomahnya, doanya kok nggak mampu, dan seterusnya. Gitu. Maka dia lapor guru, gimana dong, saya kok merasa. Padahal Anda tahu kan, saya ini kan paling senior, paling bagus, ibadah saya paling rajin, ilmu saya paling tinggi. Kenapa kok kemudian saya tidak makbul kalau berdoa, karomah saya nggak ada. Begitu. Maka gurunya bilang itu, kamu ke pasar, kamu tahu kan? Pasar, iya tahu. Nah, itu ada tukang panggul kuli pasar. Oh iya tahu. Nah, kamu bantu dia. Kamu manggul itu. Orang tadi langsung bilang, subhanallah. Gitu. Menolak gitu. Dia mengucapkan subhanallah itu menolak. Karena menganggap, saya itu orang hebat, nggak layak dong untuk bekerja seperti itu. Maka kategorinya, itu yang menyebabkan kamu tidak dikabulkan doanya. Kamu sombong dengan ibadahmu itu. Nah, maka hati-hati juga ya kalau kita dengar kawan kita sering subhanallah, itu kalau tidak konteksnya tidak pas itu boleh jadi terkadang seperti kasus tadi. Nah, masya Allah itu untuk hal-hal yang menyenangkan kita, mengagumkan kita, membuat kita takjub, masya Allah membuat melihat pemandangan yang bagus, melihat ketulusan orang yang berbuat, ya misalnya ada orang yang sangat penyayang, sangat penyabar, bisa berkorban untuk kemaslahatan orang, kita bilang masya Allah itu orang baik sekali. Nah gitu ya, itu tentang penggunaan itu. Nah kemudian tentang wirid, bolehkah kita membaca Asmaul Husna dengan hitungan tertentu? Tidak ada larangannya. Itu adalah pelaksanaan dari perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah, zikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Maka sebanyak-banyaknya tidak ada batasannya. Sehingga kalau kemudian kita membuat formulasi batasan tertentu, misalnya 11 kali, 3 kali, 7 kali, maka tidak masalah. Itu sesuai dengan kadar posisi kita masing-masing. Yang penting jangan diyakini bahwa ini, oh Rasulullah ngajarinya kita 3 kali kok. Jangan, kalau memang tidak ada. Kecuali yang ada petunjuknya seperti baca tasbih, tahmid, takbir 33 kali, memang itu ada hadisnya kan.
berarti sahih kan, ya itu kita laksanakan, jangan dikurangi, jangan dilebihkan. Kan gitu. Nah, tetapi kalau kemudian ini kan seperti mengobati dokter itu kan ada resepnya. Nah, kita merasa guru-guru kita pernah mengajari cara kita untuk selalu ingat, misalnya membaca zikir, bacaan asmaul husna sekian, maka itu boleh saja. Baik. Apa bedanya wirid dengan zikir? Zikir artinya mengingat Allah, sedangkan wirid itu artinya hal yang kita biasakan. Zikir yang kemudian kita biasakan. Jadi sebetulnya itu dua ungkapan untuk maksud yang sama. Ya, dua ungkapan untuk maksud yang sama. Ini ada zikir yang kemudian menjadi wirid, sudah jadi kebiasaan. Nah, tapi kalau yang namanya wirid itu sudah jelas di zikir, ya. Maka jamaah itu aurat namanya. Maka ada aurat itu artinya bentuk wirid-wirid. Nah, kalau wirid sudah pada zikir, tapi kalau zikir belum tentu diwiridkan, belum tentu dibiasakan. Baik, mungkin demikian. Masih ada, Mbak? Masih ada lagi nih Pak, ada yang bertanya. Diana nih nanya nih. Mohon Oke. apa beda cobaan dengan azab? Apakah kita harus tetap bersyukur terhadap segala cobaan bahkan azab yang menimpa kita? Begini, cobaan itu hal yang sifatnya umum, menimpa siapa saja. Yang beriman, tidak beriman dicoba. Karena hidup ini hakikatnya cobaan. Sedangkan kalau itu disebut azab, itu hanya menimpa orang yang durhaka. Itu aja. Jadi kalau mau dikatakan misalnya ada satu bentuk apa ya, katakanlah bencana. Itu apa ya? Azab. Nah, siapa dulu yang tertimpa? Kalau yang tertimpa itu adalah orang-orang yang jahat seperti di zaman Nabi Nuh, Nabi Lot, Nabi Hud, Nabi Syuaib, jahat semua itu, bahkan menentang nabinya, maka bencana yang menimpa mereka itu azab. Ya. Tapi kalau kemudian cobaan bencana itu menimpa, kok nggak milih-milih, orang baik ya kena, maka itu adalah cobaan. Nah, kira-kira gitu. Tapi yang tahu pasti tentu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sikap kita? Nah, tentu saja dengan cobaan yang sebetulnya Allah mengukur kemampuan kita, kita tetap punya ruang untuk bersyukur. Maka seberat apapun cobaan itu, kalau kita merujuk ke tadi, nikmat Allah yang begitu banyak, kita masih bisa mengingat-ingat nikmat Allah yang lain yang banyak. Sehingga kita tetap bisa menghadirkan rasa syukur kita. Misalnya sekarang kita sedang COVID gitu ya, sehingga mohon maaf mungkin ada yang terdampak usahanya macet, yang terdampak tidak bisa kehilangan pekerjaan seterusnya itu. Tapi kan kita masih diberi hidup, misalnya. Itu kita syukuri. Dengan cara apa? Ya udah, jalani hidup dengan sebaik-baiknya, semampu-mampunya. Jangan putus asa, apalagi bunuh diri. Nah, itu juga bisa tetap seperti itu. Terima kasih. Baik. Masih bisa nanya lagi nggak nih Pak? Satu lagi mungkin, Mbak. Nah, Monggo. Oke. Pak Ustadz, Ibu Solehah nih bertanya, bagaimana Baik. untuk bisa bersyukur terus sehingga bisa bahagia, tidak fokus pada musibah yang sedang dicoba. Oke, terima kasih. Wah, ini pertanyaan penutup tapi bagus sekali. Bagus sekali pertanyaan ini. Ya, ini mungkin jadi closing ya. Begini, saya bertanya dulu. Kalau kita ingin menjadi juru masak yang jago, yang hebat, caranya gimana? Pertanyaannya. Latih terus kan? Ya, latih terus. Kalau kita ingin menjadi pembalap sepeda, kan latihan terus. Demikian juga kalau kita ingin menjadi orang yang hatinya bersyukur, selalu bersyukur, maka harus terus dilatih. Nah, kalau perlu dalam latihan itu harus ada partner. Partner syukur-syukur ada yang bimbing, oh itu lebih jago. Bimbing itu siapa? Yang menurut kita orang yang bisa membantu kita untuk menjadi lebih bersyukur. Bisa orang tua kita, bisa guru kita, bisa pembimbing spiritual atau ustadz kita. Itu partner dalam hal ini siapa? Teman-teman yang menurut kita ingin memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadi orang bahagia dengan cara yang benar. Nah, itu ya. Jadi terus melatih diri untuk bersyukur ya dengan terus menghadiri majelis-majelis ilmu, menambah bacaan yang baik untuk supaya menghadirkan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa. Terima kasih, Mbak. Dan mohon maaf, saya kembalikan ke Mbak Rima. Dari kami cukup sekian. Mari kita tutup bersama-sama dengan dalam hati berdoa. Kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih.